pagi Bu Ester, apa kabar? Selamat pagi, Pak. Kabar saya sehat, Pak. Eee, Kabar Bapak bagaimana, Pak? Alhamdulillah saya sehat juga Bu. Syukurlah kalau Ibu kondisinya sehat-sehat ya. Ibu, pagi ini ada sesi coaching bersama Ibu Ester ya? Ibu Suharti ya? Eh, iya benar, Pak. Saya berencana itu nanti di pukul 10.15 saya akan melakukan coaching bersama Ibu Suharti. Oke, baik Bu. Kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya Bu. Maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Ibu Suharti. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Oke, baik, Pak. Saya sudah sangat siap dan saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Aman yang sudah bersedia menjadi pengamat saya saat saya melakukan coaching bersama Ibu Suharti nanti. Baiklah Bu, sebelum Ibu mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari film yang akan Ibu ikuti. Oh, iya, baik, Pak. Nah, jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching, yaitu pertama saya akan melihat Ibu melakukan percakapan coaching itu sesuaikah dengan alur Tirta atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur Tirta itu terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi massa, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu. Iya, Pak. Selanjutnya, saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coaching. Kemudian, menggali potensi coaching itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu. Iya, Pak. Oh iya Bu, selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya itu receive, ask, summarize, dan juga appreciate ya Bu. Resep itu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coaching Ibu nanti. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan maupun permasalahan dari coaching nanti. Dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coaching. Nah, apakah sudah jelas Bu rubrik penilaiannya? Oke. Baik, Pak. Jadi pada saat saya melaksanakan coaching nanti, saya juga akan berencana melakukan sesuai dengan alur Tirta. Jadi ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching itu, Pak. Jadi saya rasa saya sudah sangat cukup jelas dengan beberapa rubrik yang telah Bapak sampaikan tadi, Pak. Baik Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu. Pertama, kompetensi coaching yang ingin dikembangkan nanti ya Bu.
Oke Pak. Jadi begini Pak, yang saat saya melakukan coaching nanti, saya ingin 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama adalah tentang, kehadiran penuh. Lalu kedua, saya berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif, mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga itu, saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu, bagian mana yang secara spesifik yang ingin Ibu saya observasi Bu? Baik Pak, untuk spesifik yang saya ingin diobservasi oleh Bapak itu ya khususnya itu Pak pada bagian, mendengarkan dengan aktif dan bagaimana cara saya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan tentunya berbobot Pak. Ya, baik Bu, berarti fokus kompetensi coaching yang ingin Ibu saya observasi, yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu? Iya Pak, benar sekali Pak. Nah, kemudian seperti apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan pada sesi coaching ini ya Bu? Oke baik Pak. Pertama itu Pak, nanti saya inginkan itu saya mampu menyimak dan saya lebih banyak menjadi pendengar, Pak. Jadi daripada berbicara, saya akan lebih banyak mendengar, serta nanti saya akan bebaskan dari judgement, asumsi, maupun asosiasi dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih terbuka dan pertanyaan-pertanyaan itu biasanya berasal dari mendengar. Jadi nanti saya berusaha mendengar dari coach saya seperti itu, Pak. Oke, baik Bu. Demikian Bu kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin observasi. Selanjutnya, silakan Ibu nanti melaksanakan kegiatan coaching sama Ibu Suharti ya Bu. Nanti setelah coaching, kita bisa bertemu lagi untuk berbincang tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya Bu. Oke, baik terima kasih Pak, karena sudah bersedia melakukan percakapan prasupervisi sebelum saya melaksanakan coaching nanti bersama coach saya Ibu Suharti. Terima kasih Pak. Iya Bu, sampai ketemu lagi ya Bu ya. Selamat siang. Selamat siang Pak. Baik, selamat siang Ibu Suharti. Selamat siang, Esther. Iya, bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Iya Ibu Suharti. Ibu Alhamdulillah Suharti. baik Bu, Ibu sendiri gimana Bu? Iya, kabar saya sehat Bu. Ibu Suharti, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya. Nah, di awal hal ini saya ingin bertanya dulu nih pada Ibu Suharti, kira-kira kita mau bicara apa hari ini ya Bu? Begini Bu Ya. Esther, jadi saya ingin membicarakan permasalahan saya dengan Ibu, yaitu tentang siswa saya yang pasif pada saat pembelajaran Bu. Jadi ada siswa-siswi Ibu pasif di dalam pembelajaran begitu ya Bu ya? Benar-benar Bu. Oke. Lalu nanti pembicaraan kita ini kan singkat Bu. Di akhir pembicaraan ini kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Yang saya inginkan Bu, saya ingin di akhir pembicaraan kita nanti saya dapat menemukan langkah-langkah atau solusi
bagaimana caranya saya dapat meningkatkan keaktifan siswa saya, Bu, dalam belajar. Begitu, jadi siswa itu bisa lebih semangat lagi, Bu, dalam belajar. Oke. Yang saya tangkap ini, siswa itu lebih aktif begitu ya dalam belajar, begitu ya, Bu? Benar, Bu, benar. Oke. Sekarang saya coba ingin mencari informasi dulu dari Ibu. Menurut Ibu nih ya, ciri-ciri siswa yang aktif saat belajar itu seperti apa ya, Bu? Ya, yang saya pahami sebenarnya ciri-ciri siswa yang aktif itu, Bu, ya kalau menurut saya ya, Bu, ya, siswa yang aktif itu dalam pembelajaran itu pertama, dia mampu menyimak saat guru menjelaskan, ataupun ada kawannya pada saat berpresentasi, mereka itu bisa fokus gitu, Bu. Lalu kemudian saat bertanya, ada hubungan timbal balik, ada pertanyaan dan ada jawaban dari mereka, Bu. Terus mereka mengerjakan tugas-tugas mereka dengan tepat waktu. Itu, Bu, menurut saya kalau ciri-ciri siswa yang aktif dalam pembelajaran, Bu. Oke, ya berarti itu ciri-ciri siswa yang aktif ya. Sekarang saya mau informasi juga nih dari Ibu Suharti. Menurut Ibu nih, bagaimana sekarang siswa itu dalam belajar? Apa yang menyebabkan siswa itu kurang aktif sekarang? Baik, Bu, kalau menurut saya, Bu, mereka nggak aktif disebabkan yang pertama mungkin ya, Bu, saya kurang tahu juga sih karena saya belum pernah melakukan survei atau bertanya langsung ke mereka. Tapi menurut saya yang pertama mungkin mereka tidak paham materi atau tidak paham dengan konsep dasarnya. Jadi sehingga mereka juga pas belajar nganggap kalau itu mungkin tidak penting. Ya, kalau saya nggak ngerti dari awal, jadi kalau diikuti juga nggak akan ngerti gitu. Jadi bahasa mereka itu cuek aja lah gitu. Kemudian yang kedua, mungkin juga mereka nggak tahu ada masalah pribadi mungkin dari pribadi siswa itu sendiri, Bu. Atau kadang-kadang ada yang melamun atau mereka itu nggak fokus, lalu ada yang ngobrol sendiri dengan temennya. Jadi mereka sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing gitu, Bu, sepertinya saya perhatikan. Gitu ya, Bu, ya. Berarti itu apa sih yang menjadi landasan Ibu nih terkait penyebab anak-anak itu menjadi pasif? Baik, Bu, saya akan melanjutkan pertanyaannya nih. Kira-kira apa rencana Ibu Suharti untuk ke depannya? Rencana saya, Bu, mungkin juga selama ini saya mengajar metodenya itu aja, jadi bosan mungkin mereka, Bu. Mungkin yang menyebabkan mereka pasif dalam belajar seperti itu, Bu. Jadi rencana saya akan menyusun modul dengan bervariasi metode pembelajaran. Jadi enggak itu aja. Jadi kalau misalnya saya ngajar mereka nggak bisa nebak mau ngapain ya ibu saya, guru saya seperti itu. Nah, oh ini lagi, pasti mereka bosan selama ini, gitu, Bu. Jadi saya akan berusaha menyusun modul secara variasi, kemudian saya juga akan mencari referensi metode pembelajaran yang bagaimana bisa meningkatkan antusias siswa itu, Bu. Itu rencana saya, Bu. Oh iya, berarti yang saya tangkap ini Ibu akan menerapkan metode-metode pembelajaran maupun referensi yang baru gitu ya, Bu, ya. Sehingga siswa itu nggak bisa menebak apa yang akan Ibu lakukan. Iya. Nanti kira-kira ada tidak ya yang bisa membantu Ibu di sekolah? Kalau di Ya, sekolah Bu. sih, Bu, seperti guru-guru muda rencananya mau saya ikut sertakan untuk menurut saya sangat pintar dalam merancang modul pembelajaran, Bu. Karena mungkin mereka masih muda, masih energik, suka belajar lagi ya kan, Bu, terhadap sesuatu yang baru. Jadi ada 2 guru di sekolah saya itu, mereka itu saya lihat pertama cakap teknologi, pandai mereka menggunakan teknologi. Jadi nanti saya mungkin akan berkolaborasi terhadap guru tersebut, bertanya-tanya bagaimana cara saya membuat metode pembelajaran dengan memasukkan teknologinya. Kemudian ada juga sih guru saya yang bernama Bu Susi, Bu. Dia itu suka buat metode pembelajaran itu sambil bermain. Jadi nanti juga saya akan bertanya-tanya kepada beliau, mencari referensi bagaimana cara saya nanti menyusun modul pembelajaran yang bervariasi
dan bisa menggabungkan teknologi di dalamnya. Kemudian bisa melakukannya yaitu belajar sambil bermain, Bu. Oke, kira-kira nih Bu Suharti, kapan Ibu melakukan rencananya itu? Rencana saya mau menyusun modul tersebut tuh nanti beberapa minggu ke depan, Bu. Di situ saya rasa waktu yang tepat untuk saya fokus menyusun modul pembelajaran dengan metode yang bervariasi dan saya akan terapkannya di dalam kelas pada saat tahun ajaran baru ini, Bu. Oke, begitu ya Bu ya. Berarti maksudnya itu di tahun ajaran baru ini ada metode baru, begitu ya Bu ya? Benar, Bu. Saya harapkannya seperti itu, Bu. Baik, lebih semangat begitu Bu ya. Oke, oke Bu, baiklah. Kita sudah memasuki akhir percakapan ini. Nah, pada titik ini, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini, Bu? Baik Ibu, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang menurut saya sudah berkat Ibu tadi pada saat kita berdiskusi, saya menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahan saya ya Bu ya. Jadi yang tadinya saya nggak berpikiran seperti itu, jadi saya bisa mendapatkan solusi tadi Bu. Oke, baik Bu. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Suharti yang sudah berbagi terhadap permasalahan yang Ibu hadapi. Selanjutnya, nanti juga saya berharap Ibu mampu menerapkan rencana-rencana yang sudah dan akan Ibu laksanakan. Saya juga nanti berharap bisa berbicara lagi dengan Ibu untuk melihat hasil perubahan-perubahan apa yang ada di kelas. Baik, terima kasih Ibu Suharti. Pada pertemuan hari ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Ada pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Selamat siang Ibu Suharti. Selamat siang juga Bu Esther. Terima kasih juga sudah memberikan waktunya sehingga hari ini saya bisa mendapatkan pencerahan ya Bu. Iya Ibu. Sampai ketemu lagi ya Bu Esther. Iya Ibu. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Tadi coachingnya berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat ini, Ibu perasaannya bagaimana setelah melakukan coaching, Mister? Iya, baik Pak. Perasaan saya setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita dengan coach saya, sehingga semua permasalahan yang dihadapi coach saya itu bisa tersampaikan dengan baik, Pak. Baik, Bu Esther, pada coaching tadi itu, jika kita merujuk pada indikator tercapaian dari pengembangan yang diharapkan, ada kompetensi coaching, menurut Ibu, kira-kira apa saja yang Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Oke Pak, baik. Jadi setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya merasa saya sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu saya sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur Tirta. Ya, baik Bu. Jika sudah tercapai ya Bu ya, tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya? Kalau menurut saya sih Pak, sudah Pak. Ya, baik. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu ya? Iya Pak. Silakan Pak. Ya, baik. Berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang Ibu laksanakan hari itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Ya. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Dalam sesi coaching itu mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, rencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksi. Nah, Ibu, selain itu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam di mana tadi saya Ibu fokus dengan coach Ibu, artinya Ibu sudah melakukan
melakukan kesadaran penuh, atau Ibu sudah melakukan ini penuh juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu sampaikan pada saat observasi tadi. Nah, itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi, Ibu. Iya Pak. Ya, baik. Menurut saya sudah sangat baik yang Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi tadi. Kompetensinya itu menurut saya sudah tercapai semua, Bu. Iya Pak, terima kasih Pak, saya senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan balik yang sudah Bapak berikan kepada saya Pak. Ya, sama-sama Bu. Nah, Ibu, dari hasil coaching yang barusan saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang dikembangkan berikutnya, Bu? Baik Pak, jadi saya berencana ke depannya nanti untuk selalu terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Sehingga nantinya pada saat saya melakukan coaching ke depannya, saya itu mampu untuk bercerita lebih banyak dengan coach, dan kemudian coach saya pun bisa menyampaikan unek-unek atau apapun yang ada di dalam permasalahannya, begitu Pak. Ya, baiklah Bu. Semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang ingin Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktik coaching. Iya Pak, jadi nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching, sehingga kedepannya nanti saya akan menjadi lebih baik lagi Pak. Ya, baik. Amin. Kira-kira Bu, ada hal lain enggak yang ingin Ibu sampaikan lagi? Iya Pak, kalau menurut saya saat ini sudah cukup Pak. Oke, baik Bu. Kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu Esther ya. Iya Pak, terima Selamat kasih Pak. pagi. Selamat pagi Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya Pak, sama-sama Pak.